Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini selanjutnya saya akan membahas bagaimana struktur atau morfologi dari suatu bakteri. Secara umum, bakteri mempunyai 4 macam bentuk. Yang pertama kokus, bacillus, vibrio, dan spiral. Yang pertama yang akan saya bahas adalah kokus atau bulat. Nah, berdasarkan cara pembelahan dan susunannya, setelah pembelahan dibagi menjadi beberapa, ada yang diplococcus, streptococcus, tetracoccus, sarkina, dan staphylococcus. Yang pertama diplococcus. Diplococcus ini bakteri membelah diri ke satu arah dan setelah pembelahan tetap berkelompok menjadi dua-dua. Misalnya pada Diplococcus pneumonia, Neisseria gonorrhoeae, dan Neisseria meningitidis. Yang kedua adalah Streptococcus, di mana membelah diri ke satu arah dan setelah pembelahan tetap berkelompok menyerupai rantai. Misalnya pada Streptococcus pyogenes, di mana flora normal yang biasa ditemukan di mulut. Yang ketiga adalah Sarkina. Membelah diri ke tiga arah mempunyai sudut 90 derajat. Setelah pembelahan tetap berkelompok menyerupai kubus, 8 koki, atau bentuk jamak dari kokus. Misalnya pada Sarkina lutea. Kemudian yang Staphylococcus, membelah diri ke arah yang tidak teratur, kemudian berkelompok menyerupai buah anggur. Misalnya pada Staphylococcus pyogenes, penyebab sepsis puerperalis atau sepsis pada masa nifas. Struktur bakteri yang kedua adalah bacillus atau batang. Misalnya pada Clostridium tetani yang menyebabkan tetanus, kemudian Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan TBC, dan Pasteurella pestis yang menyebabkan penyakit pes atau pelagu. Pelagu atau penipes merupakan suatu penyakit pada binatang pengerat, yaitu pada tikus ataupun tupai, di mana dapat menular pada manusia dengan perantaraan gigitan kutu tikus, yaitu Xenobacilla zeopsis. Apabila suatu daerah akan terjadi wabah pes, biasanya didahului wabah pada binatang yakni tikus. Nah, penularan penipes ke manusia ini dimulai dari tikus dengan kutu yaitu Xenopsila zeopsis, kemudian akan berkumpul dan terjadi proses penularan. Dalam waktu yang bersamaan, tikus ini akan sakit yang dikenal dengan peristiwa epizooti. Kemudian selanjutnya tikus akan mencari tempat yang sunyi, sela-sela papan ataupun tempat yang sulit ditemukan. Nah, apabila sudah mati, badannya menjadi dingin, kutu keluar dan kelaparan, sehingga dari kutu tersebut bisa menyerang manusia. Gejala penyakit pes, yang pertama itu PNI berjalan akut, kemudian demam dan menggigil, dan masa inkubasinya itu 2-6 hari. Kemudian proses penularan penipes pneumonia, yaitu melalui droplet pada waktu penderita batuk atau berbicara, dan melalui pernapasan sehingga menimbulkan penipes pneumonia primer. Masa inkubasinya ini 2-3 hari. Gejalanya itu biasa berupa demam, sakit kepala, dan batuk sampai keluar darah. Ini penyakitnya, angka kematiannya itu bisa sampai 100%. Nah, selain kokus, bacillus, yang ketiga dari bentuk bakteri adalah vibrio, yaitu berbentuk koma atau batang yang bengkok. Misalnya pada Vibrio cholera yang menyebabkan penyakit kolera asiatica, dan Vibrio eltor yang menyebabkan penyakit parakolera. Kemudian struktur yang keempat adalah spirillum, yaitu berbentuk spiral atau batang yang bengkok. Misalnya pada Treponema pallida yang menyebabkan sifilis, kemudian Spirillum minus yang menyebabkan kosodoku atau demam gigitan tikus. Contoh penyakitnya yaitu frambusia, di mana lesi primer, lesi asli yang menunjukkan penyakit biasanya berupa papula yang berulkus, lesi atau traumatik yang disebabkan hilangnya suatu fungsi bagian tubuh, adanya papula atau tonjolan yang padat pada kulit, dan ulkus yaitu kerusakan lokal akibat terkupasnya jaringan nekrotik radang. Masa inkubasi pada frambusia ini 3-4 minggu. Penularan penyakit terjadi melalui kontak langsung atau dengan perantaraan lalat. Biasanya penyebarannya ini penyakit pada usia di bawah 20 tahun. Sampel untuk pemeriksaan lab diambil dari eksudat dari lesi di kulit, di mana eksudat yaitu cairan berupa protein atau kotoran sel hasil peradangan yang diendapkan di jaringan.
Nah, pencegahannya ini dengan menghindari kontak langsung dengan penderita menggunakan pelindung diri seperti handscone. Nah, berdasarkan jumlah dan cara penempatan flagel pada bakteri dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama adalah bakteri monotrik. Mono artinya satu, artinya mempunyai satu flagel atau alat gerak yang menempel pada salah satu ujungnya. Ini seperti contoh pada gambar. Kemudian bakteri amfitrik mempunyai dua flagel yang mempunyai masing-masing menempel pada setiap kutub bakteri. Kemudian bakteri kopotrik mempunyai kelompok flagel yang menempel pada kedua kutub bakteri. Dan bakteri peritrik mempunyai flagel yang menempel pada seluruh permukaan bakteri. Yang bakteri atrik tidak mempunyai flagel, tidak dapat bergerak. Umumnya bakteri ini berbentuk kokos atau bulat dan tidak mempunyai alat gerak. Bakteri leukotrik di mana mempunyai sekelompok alat gerak atau flagel yang menempel pada salah satu kutub bakteri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana morfologi ataupun struktur dari suatu bakteri. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.